Pada kesempatan kali ini insya Allah kembali kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas mengenai tentang Kitabul Wudu, yang membahas tentang ibadah wudu, di mana poin terakhir kita membahas tentang apa, Pak? Tentang apa? Nah ini sudah salah, ini kenceng pulanya. Saya suka ini ya. Itu udah lewat itu, Pak ya. Maksudnya udah jauh itu 2 bulan yang lalu. Ya. Nggak apa-apa, saya suka begini daripada diem aja. Ya. Jadi Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, kajian terakhir kita itu membahas tentang kitab wudu. Tapi kalau tidak salah masih membahas di prolog awal ya, tentang keutamaan wudu. Yang mana saya jelaskan bahwa wudu itu terbagi menjadi 2. Ada wudu yang fadilah, ada wudu yang sah. Nah untuk wudu yang sah ya pokoknya wudu ini menggugurkan hadas, itu namanya wudu yang sah. Ya, adapun wudu fadilah itu adalah wudu yang mana bukan hanya menggugurkan hadas, tetapi juga bahkan bisa menggugurkan dosa, Pak. Masya Allah ya. Menggugurkan dosa. Nah bedanya di mana? Bedanya kalau wudu yang sah itu pokoknya wudu yang memenuhi unsur rukun. Nah sedangkan rukun wudu itu jumlahnya ada 6 bagiannya, yang 2 diambil dari hadis, yang 4 diambil dari Quran, surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi totalnya ada 6. Ya, adapun dari hadis itu adalah niat dan juga kewajiban tartib. Sedangkan yang diambil dari Quran ada 4 ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah. Jika kalian hendak melakukan daripada ibadah salat, perhatikan, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, jadi wajah, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai kedua sikumu, jadi tangan. Kemudian wamsahu biru'usikum, usaplah rambutmu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kakimu. Maka ada 4. Kalau diurut berarti yang pertama adalah niat. Oh iya, kalau niat nggak bisa dibantah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang akan dibayar oleh Allah berdasarkan niat yang dia niatkan. Makanya ulama sepakat bahwa yang namanya ibadah apapun, ya, saya ulangi lagi, ibadah apapun, Pak, yang ibadah itu ghairu madruk bil akli, tidak bisa ditemukan dengan akal, itu pasti membutuhkan niat. Ya, makanya ibadah-ibadah yang sifatnya perintah dari Allah tidak ditemukan dengan akal, kayak sholat misalnya. Bapak tahu dari mana sholat kalau bukan dari Nabi? Makanya sholat butuh niat. Wudu, Bapak tahu dari mana itu wudu kalau Bapak tidak dari Nabi? Jadi nggak ditemukan dengan akal, tapi dengan wahyu. Maka butuh niat. Beda kalau istinja. Ya, kalau istinja tidak butuh niat. Kenapa? Ya karena andai kata Nabi nggak datang pun udah fitrahnya manusia, Pak. Yang namanya istinja itu mau muslim non muslim ya pasti akan beristinja. Makanya istinja nggak butuh niat, nggak ada nawaitul cebo alillahi ta'ala, itu enggak. Kenapa? Karena memang istinja itu tidak membutuhkan niat. Tapi wudu, tayamum, mandi jinabah, sholat, puasa, zakat, haji, ini membutuhkan niat. Nah saya mau lurusin juga itu, bahwa yang disebut dengan niat itu, Pak, itu bukan apa yang Bapak kehendaki. Kalau yang Bapak kehendaki itu namanya azam. Kalau niat itu apa yang tergerak di hati pada saat Bapak melakukan, itu namanya niat. Pada saat melakukan ya, jadi waktu Bapak melakukan. Nah,
Maka berangkat dari situ jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak bilang, saya itu wudhu ya niatan. Ya namanya ke tempat wudhu pasti niatnya wudhu. Itu bukan niat. Itu namanya azam. Niat itu waktu bapak memulai pekerjaan. Kalau sholat waktu takbiratul ihram. Kalau mandi waktu menyiramkan air ke bagian kepala. Kalau wudhu ya waktu menyiramkan air ke bagian wajah. Makanya bapak-bapak ada niat berangkat haji nggak Pak? Lihat gimana mau berangkat Pak, ngomong aja susah yuk. Bapak ada niat berangkat haji nggak? Kalau bapak ada niat berangkat haji, insya Allah nanti bisa berangkat semuanya. Insya Allah nanti berangkat udah ke tanah suci itu. Ambil mikot di Madinah, namanya Bi'ir Ali atau Abyar Ali atau Dzul Khulaifah. Di situ nanti kira-kira bapak ada niat haji nggak sih? Dibimbing niat haji nggak di situ? Iya, bimbing niat Pak. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. Jalan mobilnya menuju kota Makkah. Nah, ngapain bapak niat? Katanya tadi dari Indonesia sudah niat. Ayo, itu tadi yang di Indonesia itu Pak, bukan niat. Itu namanya apa? Agus Khairul Huda ya. Itu namanya azam. Ya, tekad. Itu ya. Jadi itu yang pertama tadi Pak tentang niat. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Wajah itu tempatnya dari pucuk membatu sya'ri, tempat tumbuhnya rambut sampai pucuk dagu. Nih, panjang lebarnya ini lemak telinga ke lemak telinga. Itu masuknya berarti lingkaran wajah begitu. Maka kalau wudhu ya harus dipastikan. Jangan cuman begini-begini aja. Kalau bapak cuman gini, yang basuh cuman sini, ini nggak kena air, nggak sah wudhunya. Ya, saya pertegas kembali, maka wudhunya tidak sah. Nah ini yang harus kita pelajari ya. Jangan sampai kita ini salah paham. Basuh wajah itu adalah merupakan kewajiban. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib terbasuh dari pucuk dagu sampai tempat tumbuhnya rambut. Pak Ustadz, kalau tempat tumbuh rambutnya ini agak ke dalam gimana? Tahu, kaplingannya agak lebar. Ya, maka yang seperti itu teman-teman yang berbahagia, ini mohon maaf ya bapak-bapak yang berbahagia, di bagian wajahnya sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, itu mengikuti aturan yang standar. Diperkirakan andai kata muncul tumbuh rambut, itu di bagian mana itu yang diusap dan maaf itu yang dibasuh. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia, yang ketiga adalah berkaitan dengan membasuh tangan ya sampai kedua siku. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu sikunya masuk Pak ya. Jadi membasuh tangan sampai kedua siku itu sikunya masuk. Itu sama kayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berarti Merauke-nya masuk, Sabangnya masuk. Tuh tangan dibasuh. Kemudian berikutnya lagi adalah membasuh atau mengusap rambut. Nah ini beda, mengusap. Ya, kalau membasuh itu airnya mengalir. Kalau mengusap cukup dibasahin saja. Itu namanya mengusap. Makanya kan sering ada yang kayak mohon maaf jemaah haji. Itu jemaah haji kadang-kadang ada itu Pak yang apa namanya bawa spray. Ya, dia bawa spray. Kenapa? Nanti kalau wudhu pakai spray ini. Saya bilang mohon maaf, kalau rambut di spray boleh, telinga di spray boleh.
Tapi kalau wajah, telapak tangan, kaki nggak bisa. Karena itu ghusl. Ghusl itu syaratnya sailanul ma, mengalirkan air Pak. Kalau kayak tadi itu membasahi. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ya, rambut ini yang dibasuh seberapa? Ada khilaf. Ada sebagian yang mengatakan sebagian. Itu Imam Syafi'i. Sebagian basah. Ada juga yang mengatakan minimal seperempat. Kepalanya satu utuh, seperempatnya berarti begini. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, pendapat Imam Malik di sini yang paling mantap, wajib mengusap semua rambutnya. Ya, wajib mengusap semua rambutnya tanpa terkecuali. Ini pendapat Imam Malik. Ya, sini pendapat dari Imam Syafi'i mungkin memberikan sebuah keringanan ya, terutama apabila kita dalam kondisi bekerja. Tapi masalah mengusap rambut semuanya itu sebagai kesunahan, ulama sepakat Pak, sepakat. Ya, mengusapnya semua disunahkan itu. Itu sunnah hukum. Tapi andai kata kita tidak bisa melakukan hal itu dalam mazhab Syafi'i, maka wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Baik. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkaitan dengan membasuh kaki sampai ke mata kaki, sama kayak tadi, berarti mata kakinya wajib kena itu Pak ya. Dan yang terakhir tertib itu melakukan urut ya, berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi jamaah yang berbahagia, hanya ada satu gambaran wudu tidak wajib tertib. Pada saat Bapak bangun tidur, kemudian Bapak berwudu dengan cara menjeburkan diri. Misalnya Bapak jebur, di belakang rumah ada sungai atau danau. Ya, kalau di sini mungkin nyebutnya danau. Kalau di Karangjati itu nyebutnya swimming pool. Begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu nyebur Bapak dengan niat langsung. Niat berwudu, angkat kepala, selesai sudah, wudunya sah. Nah, gitu ya. Jadi jamaah yang berbahagia itu wudu yang tidak diwajibkan tertib. Jadi tertib ini wajib, tapi tidak wajib beruntun. Oh, apa bedanya kan? Tidak wajib tertib, tapi tidak wajib tertib, tapi tidak wajib beruntun. Beruntun itu gimana? Ada gambaran itu Pak. Bapak misalnya, ini Ustadz berwudu. Lagi berwudu, baru basuh muka. Dapat telepon dari Pak Wali. Pak Ustadz datang ke kantor ya. Ada hal yang penting mau saya sampaikan. Ya sudah, saya datang. Akhirnya saya pun datang, nunggu Pak Wali kok lama. Akhirnya saya melanjutkan basuh tangan. Asistennya keluar, Pak Ustadz mohon izin. Pak Wali udah di dalam. Oh ya, akhirnya ngobrol, ada apa Pak? Pak Ustadz bisa ke Surabaya sekarang. Ya sudah, dalam rangka apa ini? Ada urusan mewakili Balikpapan untuk dai-dai Balikpapan. Ya sudah, berangkat di bandara. Nungguin lama. Akhirnya saya ngusap rambut Pak di bandara. Baru ngusap rambut. Ting, ting, ting. Panggilan terakhir kepada para penumpang Garuda Airlines dengan nomor penerbangan 721 tujuan Surabaya dipersilakan menuju ke pintu 3A. Terima kasih. Ting, 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 ting. Bapak ini gak pernah naik pesawat kelihatannya. Wajahnya bingung begitu. Jadi subhanallah, berangkat Ustaz naik pesawat. Di pesawat Ustaz ngusap telinga. Tiba-tiba pramugarinya ketok. Pak, mohon izin, jangan wudu di pesawat ya. Nanti kasihan takutnya ada apa-apa. Ya udah. Akhirnya sampai di bandara, balik Surabaya, baru Ustaz cuci kaki. Cuci telapak kaki. Ya kan? Pas habis cuci telapak kaki, wudunya sah. Loh, habis cuci telapak kaki keluar kentut, selesai sudah Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini rukunnya yang 6 tadi. Di poin itu ulama sepakat
Ya, di 6 poin tadi. Nah, itu namanya wudhu yang sah. Jadi kalau cuma wudhu yang sah ya begitu itu aja, Pak. Selesai sih. Nah, ada pun wudhu yang fadilah, ini wudhu yang diharapkan bukan hanya menggugurkan hadas, tapi bahkan bisa menggugurkan dosa. Apa saja itu Pak Ustadz? Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama hadirin yang berbahagia. Yang pertama adalah menggunakan siwak. Jadi kalau berwudu itu Pak, disunahkan kita menggunakan siwak. Jadi siwak itu sikat gigi. Laula ana syuqqa ala ummati la amartum biswaki inda kulli shalah. Inda kulli wudu. Andai kata aku tidak takut membebani pada umatku, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali berwudu. Sebagian riwayat setiap kali bersolat. Jadi tiap wudu sunahnya siwak, sikat gigi. Itu sunahnya begitu. Ya, bahasa Nabi tadi kan kalimatnya, andai kata tidak takut membebani umatku, maka aku wajibkan mereka. Berarti wajib gak itu? Wajib gak itu? Tidak. Ada kata-kata andai kata tidak takut membebani. Itu sama kayak orang tua bilang sama anaknya, nah, andai kata aja kamu punya uang, ibu pengennya kamu pulang ke Jawa. Itu berarti nggak wajib. Tapi kalau bapak pintar, bapak paham maksudnya orang tua itu apa. Sama kayak Ustadz lagi ceramah bilang, andai kata tidak takut membebani pengurus, mestinya ada nasi kuning setiap kali pengajian. Itu tidak wajib. Tapi kan kalau bapak cerdas gitu, harusnya paham. Ini ceritanya, saya ini memberi analogi. Allah orang bilang, cuman analogi. Jadi artinya, bapak-bapak yang berbahagia, itu gambarannya begitu. Ya, maka hadirin, itu tadi yang pertama namanya siwak. Disunahkan untuk bersikat gigi. Yang kedua membaca basmalah. Dan basmalah ini unik Pak ya. Iya. Itu punya 3 keutamaan. Yang pertama bismillah itu Pak, mengusir setan dari apapun yang kita lakukan. Jadi kayak kita minum nggak baca bismillah, itu di air minum kita bisa jadi ada syaitan yang bersarang di situ. Masuk rumah, bapak nggak baca basmalah, berarti malam hari itu ada setan yang tidur di rumah bapak. Begitu. Makanya di hadis ini gitu ya, kalau ada orang masuk ke rumah baca bismillah, kata setan, wailakum, celakalah bagi kalian. Kalian malam ini tidak punya tempat tinggal. Ketika orang itu makan malam pakai bismillah, celakalah kalian, kata setan. Malam ini kita tidak ada makanan. Kan di hadis begitu. Maka apapun yang bapak bacakan bismillah, setan tidak bisa masuk di dalamnya. Berhubungan suami istri juga begitu. Membaca bismillah, setan tidak bisa masuk di dalamnya. Berarti maknanya kalau ada orang berhubungan tidak membaca bismillah, berarti ada setan di dalamnya Pak. Ya, hati-hati. Hanya selain membaca bismillah, juga perlindungan dari setan. Di mana doa berhubungan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan itu Pak ya. Mana doa berhubungan? Selama ini Bapak gimana? Ya sekenanya aja tahu. Apa? Allahumma lakasumtu wa bika aman. Itu buka puasa, bukan buka-bukaan. Doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan keturunan yang akan lahir dari hubungan ini dari godaan setan. Anaknya belum lahir sudah didoain. Ya, makanya kiai-kiai itu anaknya kok soleh-soleh, belum lahir sudah didoain. Nah, kenapa anak kita kok biasa-biasa aja? Gerusak-gerusuk, gempur aja pokoknya. Nggak ada doa-doa. Nah, makanya itu tadi efeknya berbeda. Ya, baik. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, bismillah itu ternyata Pak, bisa menutup mata setan dari aurat kita. Ya, makanya kata Nabi, kalau masuk ke dalam toilet, satara ma baina aurati bani Adam
wal jin, tertutup antara aurat anak Adam dan juga jin. Idza dakhala ahadukumul khala, jika kamu masuk ke toilet, ayakula bismillah, baca bismillah, maka jin sudah tidak bisa melihat aurat kita. Yang ketiga, ternyata menghalalkan perkara yang syubhat. Yang syubhat itu 50-50, meragukan. Jangan nanti bapak praktekkan yang aneh-aneh. Ya, itu syubhat. Ini apa ya? Minuman ini halal nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul. Ini udah nyata-nyata daging babi, bapak bacain Bismillahirrahmanirrahim. Ditampar malaikat bapak. Ya? Jadi kalau udah haram ya nggak bisa. Tuh ya, Bismillah itu begitu, keren. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan, bukan tangan. Kalau tangan tadi kan rukun, ini telapak tangan aja. Itu sunnah Pak. Ya, ini belum ada covid-covidan, belum ada corona-coronaan. Islam sudah ngajarin kita higienis dengan cara cuci telapak tangan, mau wudu, cuci telapak tangan, mau mandi, cuci telapak tangan, mau makan, cuci telapak tangan, habis istinja, cuci telapak tangan, bangun tidur, cuci telapak tangan. Sampai sahabat itu protes, Nabi, kenapa orang bangun tidur disunahkan cuci telapak tangan? Apa jawab Nabi? Karena kamu tidak tahu semalam tanganmu menginap di mana. Ya kan, namanya orang tidur. Bisa aja masuk ke zona larangan terbang. Ya kalau punyanya sendiri, kalau punya temannya dimasukin gimana ya kan? Wallahu a'lam. Namanya juga orang tidur. Jadi teman-teman yang berbahagia, coba sunnah cuci telapak tangan. Kemudian kumur dan membersihkan hidung. Itu memang ulama beda pendapat. Imam Ahmad, kumur dan membersihkan hidung wajib, baik di mandi maupun di wudu. Wajib. Imam Abu Hanifah wajib di wudu, tidak wajib di mandi. Dibagi dua. Nah, pendapat Imam Syafi'i, ya, ini yang kita anut, wajib di wudu sebagaimana wajib pula sunnah di wudu sebagaimana sunnah pula di mandi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mau wudu, mau mandi, kumur itu sunnah. Dan kumur ini sunnahnya dikencengin, Pak. Kencengin. Kecuali puasa. Kalau puasa jangan. Dalam hadis riwayat Lakid bin Subro dikatakan wabalik fil matmadah. Keraskan kumuran ila antakuna shaimah, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Ini kalau bapak lagi nggak puasa kencengin. Tapi kalau puasa jangan kenceng-kenceng. Orang puasa itu kalau ketelan, walaupun tidak sengaja, batal. Ada unsur keteledoran. Orang puasa tuh umurnya pelan, misalnya gitu. Pelan tapi pasti. Ya Pak, pasti apa? Pasti masuknya itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi Pak, kumur. Kemudian berikutnya tayamun. Apa tayamun? Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau orang wudhu itu, saya bukan cuma wudhu, semua dalam bersuci, ya, diceritakan oleh Bunda Aisyah, karena Nabi yuhibbut tayamun, Nabi suka mendahulukan yang kanan, fi tanaulihi, dalam menggunakan sandal, wa tarajjulihi, dalam bersisir, wa tahurihi, dalam bersuci, wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala perkara apapun. Jadi sunnahnya memang kalau bisa mendahulukan yang kanan baru yang kiri, karena itu yang baik-baik. Tapi kalau itu yang jelek-jelek, sunnahnya yang kiri dulu. Istinja tangan kiri, masuk toilet kaki kiri, meludah ke kiri, karena meludah itu buruk. Jadi mau di masjid, di luar masjid, meludah ke kiri. Mau di toilet, di luar toilet, meludah itu ke kiri. Kecuali supir, jangan berani-berani meludah ke kiri, karena pasti ditampar penumpangnya itu.
Coba aja Bapak naik Grab ini. Terus supirnya ngeludah gini. Wih, apa ini Pak? Tenang Pak. Ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tidak nyambung. Kemudian berikutnya taslis. Taslis itu meniga-nigakan. Seluruh bab wudu disunahkan meniga-nigakan. Kecuali pada rambut dan telinga, itu masih menjadi wilayah khilaf. Di mana rambut dan telinga menurut imam mayoritas ulama itu dianjurkan kalau bisa. Ya, menurut mayoritas ulama dianjurkan untuk 1 kali saja. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi ini dibantah oleh madzhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan semua bab wudu dari awal hingga akhir sunahnya 3-3. Gitu. Kenapa sih kok bisa beda pendapat gitu kan? Padahal dalilnya sama, hadisnya sama. Beda kalau kita dengan orang Syiah berbeda, wajar karena hadisnya berbeda. Tapi ini kan dengan orang-orang Sunni sama. Kenapa bisa berbeda? Gini Pak, ada sudut pandang namanya. Saya kasih contoh aja. Hadisnya itu bunyinya begini. Hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dari budaknya bernama Himran. Himran melihat Utsman wudu. Diceritakan sama Himran, Utsman itu kalau berwudu dia itu melakukan bla bla bla, basuh muka 3 kali, kemudian beliau membasuh tangan 3 kali. Perhatikan, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki 3 kali. Jadi ketika muka ngomong 3, tangan 3, kaki 3, waktu ngomong rambut diam. Andai kata bilang 1 kali selesai, gak akan ada khilaf. Atau 3 kali selesai, gak ada khilaf. Tapi dia diam. Disitulah ulama beda pendapat. Jadi ulama itu beda pendapat itu gara-gara gitu, sudut pandang. Ya, akhirnya ulama beda pendapat. Bagi pendapat mayoritas ulama, ya selama Himran bilang diam, ya berarti 1 kali. Kalau 3, ya 3. Karena diam kembali ke 1. Itu pendapat mayoritas. Tapi Imam Syafi'i bilang tidak. Atof itu dan, ya, itu memiliki koneksi antara yang depan dengan yang belakang. Kalau saya bilang gini, Zaid, Umar, Ahmad ganteng. Yang ganteng Ahmad aja apa semuanya? Semuanya. Itu namanya nggak perlu Zaid ganteng, Umar ganteng, Ahmad ganteng, nggak usah. Zaid, Umar, Ahmad ganteng, selesai. Zaid, Umar, Ustadz Agus ganteng, berarti ganteng semua. Katakan walaupun itu fitnah. Ya? Kayak gini loh, nyeramain orang subuh-subuh hujan tuh kayak gini. Diajak ngomong tuh kayak, Pak, alah gaya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustaz, itu namanya tadi ya, berkaitan dengan 3. Kemudian berikutnya disunahkan menggosok-gosok jenggotnya jika tebal. Jenggot yang tebal sunnah, di sela-sela gini sunnah. Ini jenggotnya sendiri, bukan jenggot temannya ya, awas ya. Nanti pas wudu jenggotnya diginikan orang. Kenapa Mas? Kata Pak Ustadz, sunnah menyela-nyelai jenggot. Itu jenggotnya sendiri. Tuh ya. Kemudian berikutnya dalkul a'dha, menggosok anggota tubuh. Pak, itu sunnah. Imam Malik wajib. Keran dibuka, tangannya digini-ginikan aja. Dari sini ke sini basah semua, tapi nggak disentuh. Itu menurut Imam Malik tidak sah. Menurut Imam Syafi'i sah. Kalau menurut Imam Malik wajib digosok. Nah, biar kita nggak perlu debat, jadi gosok aja. Apa gosok-gosok dulu. Ini memperlancar aliran pembuluh darah. Ya kan, digosok. Siapa tahu keluar jinnya. Ya? Kuberi 1 permintaan. Jadi teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya menyela-nyelai jari jemari. Ini tangannya di sela-sela ya. Termasuk jari kaki juga ya. Di sela-sela hukumnya sunnah. Kemudian melebihi dari batas yang wajib. Tadi tangan sampai mana tadi? Siku. Berarti basuhnya kalau bisa sampai ke lengan. Kaki sampai kemana tadi?
mata kaki. Berarti kalau bisa sampai ke betis. Itu sunnah begitu. Itu yang dikatakan Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurratan muhajjalin. Umatku akan datang di hari kiamat, wajahnya bersinar terang, min atharil wudu, dari bekas wudu. Abu Hurairah berkata, faman istata'a ayyudila ghurratahu falyaf'al. Maka kalau kau ingin cahayanya makin terang benderang, maka perluas wilayah wudumu. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya doa setelah wudu, minta kepada Allah. Doanya masyhur, saya pikir Bapak udah tahu semua. Diawali dengan syahadat, ya, syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan di closing dengan sholat 2 rakaat, ya, dan namanya sholat sunnah wudhu. Dan ini Bapak jangan meremehkan ini, walaupun cuma 2 rakaat kayak gitu, ternyata menjadi penyebab Sayyidina Bilal masuk surga. Selesai sholat subuh Nabi balik badan, ada Bilal, kata Nabi, Bilal, ada apa Nabi? Akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Tunjukkan aku amalan Bilal yang membuat kamu yang paling kau banggakan di dalam Islam. Kenapa ya Rasul? Fa inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Aku mendengarkan suara sandalmu ada di surga. Jadi Bilal belum mati, sandalnya sudah masuk surga. Kita mati aja belum tentu bawa sandal. Coba lihat Bilal, apa amalannya Bilal? Ya Rasul, aku tidak punya amalan apa-apa selain aku ini orangnya suka wudhu, dan tidaklah aku berwudhu kecuali aku menutupnya dengan sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah wudhu. Jangan remehkan ibadah sekecil apapun itu. Bilal ini ahli adzan, mestinya masuk surga karena adzan. Bilal ini ahli jihad, mestinya masuk surga karena jihad. Bilal ini ahli takwa, ditindih batu di tengah padang pasir, disuruh murtad, beliau nggak mau. Mestinya beliau masuk surga karena keimanan. Ternyata beliau masuk surganya gara-gara sholat sunnah wudhu. Ini kayak gini nih Bapak, nanti bisa jadi masuk surga semuanya. Udah di surga, tanya malaikat, aku masuk surga nih gara-gara apa? Pasti gara-gara rajin pengajian subuh-subuh sama Pak Ustadz kan? Bukan. Terus kenapa? Karena kamu pernah memberikan teh hangat kepada seorang ustadz yang sedang berceramah. Loh, jadi ternyata masuk surganya justru gara-gara teh ini. Apalagi ada nasi kuningnya. Itu surganya lebih cepat begitu. Ini ceritanya, analoginya gitu loh Pak. Ya, kalau Bapak nggak paham ya nggak apa-apa. Kalau paham ya alhamdulillah kan gitu. Oke, jemaah yang berbahagia, kita cukupi sampai di sini ya. Ini bab wudu sudah kita tuntaskan untuk sesi awal. Nanti kita lanjutkan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nah, tolong ya, sekretaris Asus, asisten Ustadz diingat-ingat. Ya, saya kasih julukan Asus, ya kan, asisten Ustadz. Ya gini, kalau Asusnya nggak digaji ya kayak gini nih Pak, gaya-gayanya Pak. Ya, baik teman-teman, insya Allah nanti kita berjumpa lagi di bulan depan. Tafadhol sebelum Ustaz tutup. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan.